74. Malam harinya, Diva mengirimi pesan kepada Angga. Enggak, sorry malam-malam ganggu hehe. Isi pesan Diva kepada Angga tepat pada pukul 19.50 waktu Indonesia Barat. Angga baru membalas pesan Diva pada pukul 20:07 waktu Indonesia Barat. Sorry baru bales. Ada apa Div? Tumben banget, balasan pesan dari Angga. Aku mau minta tolong gak sama kamu, kan kabarnya Ramli bakal pergi ke Australia 2 hari lagi. Nah Manuhara itu pengen kasih kenang-kenangan gitu sebelum Ramli berangkat. Nah kamu mau nggak bantuin kita buat ke rumah Ramli jemput dia, nanti kamu ditemenin sama Mas Nadim. Balasan pesan dari Diva untuk Angga. Oh gimana ya, ya nggak masalah sih buat gue, tapi alasannya apa? Kalau basket kayaknya nggak bakalan diizinin sama bokapnya Ramli. Balasan pesan dari Angga untuk Diva. Aku ada ide sih, tapi idenya bohong hehe. Enggak jujur, ujar Diva. Apa emang? Balasan pesan Angga untuk Diva. Jadi kan Mas Nadim pinter TOEFL tuh dan Ramli emang lagi belajar TOEFL kan? Nah gimana kalau Mas Nadim besok pura-pura ngajak Ramli belajar TOEFL sama kamu juga enggak? Tapi ya enggak jujur sih, gimana ya? Jadi enggak enak aku sama kamu, malah nyuruh bohong gini, ujar Diva dalam pesan. Ia tak enak kepada Angga karena meminta tolong tetapi menggunakan cara berbohong. Oh gitu, iya enggak apa-apa sih, enggak masalah kok buat gue, santai aja kali, balasan pesan Angga untuk Diva. Jadi besok kamu waktu ke Pantai Indah sekitar jam 4 ya enggak, bareng sama Mas Nadim juga, balasan pesan Diva untuk Angga. Oke siap. Besok gue kabarin kalau udah hampir sampai Pantai Indah ya jadi lo sama Manuhara bisa siap-siap. Balasan pesan Angga untuk Diva. Siap. Balasan pesan Diva kepada Angga. Setelah chatan dengan Angga, Diva pergi ke ruang makan untuk makan. Setelah itu ia masuk lagi ke dalam kamarnya untuk mengabari Manuhara jika Angga sudah mau membantu acaranya. Diva juga mau mengingatkan Manuhara untuk memberi kabar kepada Mas Nadim mengenai rencana kejutan untuk Ramli. Men, udah kasih tahu Mas Nadim belum kamu? Isi pesan Diva kepada Manuhara. Oh iya, sebentar ya, abis ini. Mau makan dulu hehe, balasan pesan Manuhara kepada Diva. Oke, jangan lupa ya, balasan pesan Diva untuk Manuhara. Setelah selesai mengingatkan Manuhara, Diva langsung mendownload sinetron Korea menggunakan laptopnya dan siap untuk menonton. Di kamar Manuhara, setelah diingatkan oleh Diva, Manuhara langsung mengirim pesan kepada Mas Nadim. Assalamualaikum Dim, udah tidur belum? Isi pesan Manuhara kepada Mas Nadim. Mas Nadim langsung membalas pesan dari Manuhara karena kebetulan Mas Nadim sedang membuka sosial media di handphonenya. Waalaikumsalam Mano, enggak ganggu, ada apa? Jawab Mas Nadim dalam pesannya. Dim, aku mau minta bantuan ke kamu, please mau ya, balas Manuhara dalam pesannya. Iya Mano mau minta bantuan apa? Belajar biologi atau apa? Balasan pesan Mas Nadim untuk Manuhara. Bukan itu Dim hehe, jawab Manuhara dalam pesan. Manuhara bingung bagaimana cara memberitahu Mas Nadim karena ia takut jika Mas Nadim tidak mau membantunya. Jadi 2 hari lagi Ramli mau berangkat ke Australia Dim. Nah aku rencananya pengen kasih kejutan kecil-kecilan gitu biar dia juga semangat pas kuliah di Australianya. Rencananya besok jam 4 atau 5 sore mau makan di pendopo Pantai Indah. Nah aku sama Diva mau dekor pendopo itu jadi lebih menarik terus makannya juga mau masak sendiri. Tapi kan Ramli susah buat keluar rumah, makanya aku minta tolong ke kamu sama Angga buat jemput Ramli tapi pakai alasan kalau kalian mau belajar buat TOEFL. Gitu Dim, tapi kalau kamu enggak mau ya enggak apa-apa kok, beneran, balas Manuhara. Manuhara pesimis dengan jawaban Mas Nadim. Ia merasa bahwa Mas Nadim tak akan mau membantunya karena harus berbohong. Jadi besok gue ke rumah Ramli bareng Angga buat jemput dia terus bilangnya mau belajar TOEFL bareng. Jawab Mas Nadim dalam pesannya. Iya gitu Dim, gimana?
Mau apa enggak? Kalau enggak juga enggak apa-apa kok, maaf yang repotin, balas Manohara kepada Mas Nadim. Boleh Mano, enggak apa-apa kok, besok gue juga enggak ada acara apa-apa, besok gue berarti ke rumah Angga dulu kan baru ke rumah Ramli. Balas Mas Nadim dalam pesannya dengan Manohara. Iya Dim kayak gitu, berangkat abis asyar ya kamu dari rumah. Biar sampai pantai bisa jam 4 atau jam 5-an pas sunset, jawab Manohara. Oke siap, jawab Mas Nadim dalam pesan. Makasih ya Dim, maaf kalau aku banyak ngerepotin kamu hehe, balas Manohara kepada Mas Nadim. Iya sama-sama, balas Mas Nadim. Setelah meminta bantuan kepada Mas Nadim, Manohara cuci muka dan tiduran di kasurnya. Ia tak sabar memberikan sebuah kejutan sederhana untuk Ramli besok. Keesokan harinya, Diva terbangun pukul 8. Ia kaget saat melihat jam karena ia harus bergegas ke rumah Manohara. Ia harus membantu Manohara mempersiapkan kejutannya untuk Ramli. Udah jam 8, teriak Diva langsung terbangun dari kasurnya. Diva langsung pergi ke kamar mandi untuk mandi. Setelah selesai mandi, Diva langsung sarapan terlebih dahulu agar tetap memiliki energi yang cukup untuk beraktivitas. Setelah selesai sarapan, Diva kembali ke kamar untuk bersiap-siap. Ia bergegas mengambil tas dan bergegas mengambil sepatunya. Diva sempat salah mengambil sepatu karena terburu-buru. Setelah itu ia berpamitan kepada mamanya. Mah, Diva pamit dulu ya mau ke rumah Manohara, ujar Diva sambil mencium tangan mamanya. Diva ke rumah Manohara naik apa? Tanya mama Diva. Diva naik ojek online mah. Ya udah ya mah Diva buru-buru nih, ujar Diva kepada mamanya sambil membenarkan sepatunya yang belum rapi ia pakai. Sebentar dong, terus pulangnya naik ojek online lagi. Kan malam katanya pulangnya, ujar mama Diva khawatir kepada Diva. Nanti Diva bisa nebeng pakai mobil Mas Nadim kok mah, santai aja, jawab Diva. Oh oke, ya udah hati-hati ya, jawab mama Diva. Iya mah, assalamualaikum, ujar Diva sambil berlari kecil menuju luar rumah. Waalaikumsalam, ujar mama Diva. Pukul 10.30 Diva baru menuju ke rumah Manohara. Ia ke rumah Manohara menggunakan ojek online. Tapi ternyata ojek online Diva belum sampai di rumahnya. Diva menunggu sekitar 5-7 menit akhirnya ojek online-nya sampai juga. Diva sampai di rumah Manohara sekitar pukul 11-an. Assalamualaikum, Manohara, teriak Diva dari luar pintu rumah Manohara sambil mengetuk pintu rumah Manohara. Waalaikumsalam, sebentar ya, tunggu dulu, ujar Manohara dari dalam rumah. Lalu Manohara membukakan pintu rumahnya. Loh Div, kamu aku tungguin dari tadi lama banget, janjiannya jam 10-an, ini datangnya jam 11-an, ujar Manohara kepada Diva lalu mempersilahkan Diva untuk masuk ke dalam rumahnya. Iya Mano, tadi itu aku kesiangan, ujar Diva. Tumben banget, enggak pasang alarm, tanya Manohara kepada Diva. Iya semalam tuh abis ngabarin Angga, aku langsung nonton sinetron Korea sampai ketiduran jadinya enggak pasang alarm Mano. Maaf ya, ujar Diva kepada Manohara sambil minum air putih yang ia bawa dari rumah. Iya enggak apa-apa kali, santai aja, nanti masaknya cepat aja, enggak usah lama-lama. BTW kamu nonton sinetron apa? Tanya Manohara penasaran. Aku nonton ulang sinetron Korea Dots, ujar Diva. Dots, tanya Manohara. Sebenarnya Manohara tahu apa itu Dots namun ia lupa karena sinetronnya sudah cukup lama. Descendants of the Sun Mano, masa enggak tahu sih, ujar Diva kepada Manohara. Oh yang song-song couple itu, tahu-tahu, aku juga udah lihat dulu, emang ceritanya bagus. Menurutku itu sinetron Korea yang paling bisa bikin baper sih, susah move on dari sinetron Korea Dots, ujar Manohara kepada Diva. Iya emang, makanya aku lihat ulang semalam, ujar Diva. Malah ngomongin sinetron Korea, nanti nggak selesai-selesai kalau ngomongin sinetron Korea Div,
ujar Manohara beranjak dari kursi di ruang tamunya. Ya udah yuk siap-siapin bahan dulu, habis itu sholat zuhur terus masak, kita berangkat jam 2-an aja Mano, ujar Diva kepada Manohara. Oke deh, yuk siapin bahan-bahan dulu, ajak Manohara kepada Diva. Diva dan Manohara ke dapur untuk memasak. Rencananya mereka akan memasak ayam goreng, kangkung dan udang goreng. Bersambung 75. Diva dan Manohara sudah berada di dapur. Ini ayamnya, tadi udah aku potong-potong sebelum kamu datang Div. Jadi tinggal kasih bumbu aja abis itu goreng, ujar Manohara sambil memperlihatkan daging ayam yang telah ia potong-potong. Gimana kalau dibikin rendang aja men? Ujar Diva memberi ide kepada Manohara. Hah rendang? Tapi nanti lama kan Div kalau dibikin rendang? Ujar Manohara tidak setuju dengan ide Diva untuk membuat rendang. Insya Allah bisa Mano, kan ini masih belum zuhur, masih bisa, kan rendang juga enak gitu daripada ayam goreng biasa, ujar Diva. Ya udah enggak apa-apa sih Div, tapi nanti sekitar jam 1:30 aku mau mandi dulu. Ini belum mandi hehe, ujar Manohara. Lah tumben belum mandi, ujar Diva. Ya sengaja, kan biar pas jam 1:30 aja mandinya, biar sekalian pergi nanti, biar masih wangi dan segar pas mandi, hehehe, ujar Manohara kepada Diva. Kamu tolong pandu aku buat bikin rendang ayamnya ya Mano, kamu iris-iris bumbu buat udang sama kangkungnya aja, ujar Diva kepada Manohara. Oke, pertama kamu siapin bumbu-bumbunya terlebih dahulu Div, jangan sampai ada yang lupa satupun, entar rasanya kurang mantap, ujar Manohara sambil membersihkan udangnya dari kulitnya. Udah siap semua ini Mano, jawab Diva. Oke, pertama, siapkan wajan yang telah dipanaskan, lalu tumis kunyit, serai, bumbu halus, daun jeruk, dan ayam hingga berubah warna. Setelah itu, masukkan garam, gula merah, dan cabai merah, tuang santan secara perlahan-lahan, ujar Manohara kepada Diva. Tunggu beberapa menit sampai mendidih dulu, ujar Manohara memberitahu Diva. Oke, jawab Diva sambil menunggu masakan rendangnya mendidih. Sekitar 15-20 menit lamanya akhirnya masakan rendang telah mendidih. Men, udah mendidih nih, terus gimana? Tanya Diva. Ya dimatiin Div kompornya, ujar Manohara. Oke, udah nih, terus gimana? Ujar Diva setelah mematikan kompornya. Angkat ayam terlebih dahulu untuk disuwir-suwir, jawab Manohara sambil mencuci sayur kangkungnya. Ya panas dong Mano, gimana nih? Tanya Diva bingung. Ya ditunggu kalau udah agak mendingan aja Div, jawab Manohara. Sekitar 10 menit mereka menunggu, akhirnya ayamnya sudah lumayan dingin, sudah bisa untuk disuwir-suwir. Nih Mano kamu aja yang suwir-suwir, aku mau ke kamar mandi dulu, ujar Diva kebelet pipis. Lalu Diva masuk ke kamar mandi dan Manohara mensuwir-suwir ayamnya tadi. Diva keluar dari kamar mandi tepat saat Manohara selesai mensuwir-suwir ayamnya. Men terus ini gimana? Tanya Diva kepada Manohara. Masukkan kembali ayam suwir bersama bumbu dengan ditambahkan kelapa parutnya. Tunggu sampai matang Div, ya sekitar 15 menitan aja, jawab Manohara. Oke Mano, jawab Diva sambil memasukkan ayam suwir-suwir tadi. 15 menit kemudian, men, ini udah matang belum ya? Tanya Diva kepada Manohara. Udah deh kayaknya. Tunggu dulu deh 5 menit lagi biar matang banget, ujar Manohara kepada Diva sambil melihat hasil rendang buatan mereka berdua. Setelah 5 menit kemudian, akhirnya rendang buatan Diva dan Manohara sudah selesai. Men, ini udah selesai, mana rantangnya? Tanya Diva sambil mencari di mana rantang untuk tempat rendangnya. Itu Div ada di sebelah kanan piring-piring, ujar Manohara sambil menggoreng udangnya. Oke, aku masukin rantang ya Mano rendangnya, ujar Diva. Oke Div, tapi jangan ditutup dulu ya nanti kalau ditutup pas keadaan panas gampang basi,
ujar Manohara sambil terus menggoreng udang-udangnya. Baunya enak banget, ujar Diva sambil menghirup aroma rendang yang ada di dalam rantang. Alhamdulillah, semoga rasanya juga enak ya Div, ujar Manohara sambil mengecilkan api kompornya. Iya Mano, pasti enak, BTW ini cuma masak buat kamu sama Ramli ya. Aku, Mas Nadim sama Angga nggak dikasih, sedih deh, ujar Diva sambil menghampiri Manohara untuk membantunya menggoreng udang. Hehe besok ya, ujar Manohara. Mano ini udangnya cuma digoreng tepung biasa aja, tanya Diva sambil meniriskan udangnya. Iya biar nggak ribet Div, BTW kamu abis ini tolong iris-iris semangkanya ya, sama cuci anggurnya, aku mau mandi abis udangnya matang semua, ujar Manohara sambil mengambil buah semangka dan anggur dari kulkasnya. Lah terus ini cah kangkungnya gimana men? Tanya Diva kepada Manohara. Ya kamu yang masakin tanpa dipandu bisa enggak Div? Aku mau mandi dulu soalnya, ujar Manohara kepada Diva. Bisa tapi takut enggak enak, please pandu aja ya, ujar Diva memohon kepada Manohara. Ya udah deh sekarang aja, kalau nanti abis mandi pasti lama soalnya, ujar Manohara. Ini sayur kangkungnya udah kamu cuci semua kan men? Tanya Diva kepada Manohara. Udah kok Div, jawab Manohara. Ayo Pandu, kamu duduk aja biar enggak capek, kumpulin tenaga buat nanti, wajahnya jangan sampai kelihatan capek, ujar Diva. Semua bumbu udah aku siapin juga Div, ujar Manohara kepada Diva. Ya udah yuk mulai, ujar Diva bersemangat. Panasin mentega atau minyak di atas penggorengan, tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum, ujar Manohara memandu Diva masak tumis kangkung atau cah kangkung. Lah mau pakai mentega atau minyak men? Tanya Diva kebingungan. Enaknya apa ya Div? Tanya Manohara balik. Mentega aja po, ujar Diva. Ya enggak apa-apa mentega aja, ujar Manohara sambil mengambil mentega yang berada di dalam kulkas. Abis itu ngapain men? Tanya Diva sambil terus menumis bawang putih. Kalau udah harum, masukkan cabai, terasi, dan lengkuas segera siram saus tiram di pinggir bumbu halus yang sedang ditumis, ujar Manohara sambil membaca panduan resep dari Google. Wih gila, pedes banget baunya Mano, enak nih pasti, ujar Diva sambil menumis cabai tersebut. Semoga berhasil ya, Ramli bisa suka, ujar Manohara tak sabar memberikan masakannya kepada Ramli agar Ramli senang. Amin ya Allah, jawab Diva. Setelah itu, masukkan kangkung yang telah dicuci, jangan ditambah airnya, ujar Manohara membuat Diva bingung. Kalau enggak ditambah air nanti enggak ada kuahnya loh Mano, aku tambahin dikit aja gimana? Ujar Diva kepada Manohara. Ya udahlah enggak apa-apa tapi jangan banyak-banyak loh, dikit aja, ujar Manohara kepada Diva. Iya Mano, bisa aku kira-kira kok, jawab Diva. Setelah matang masukkan garam dan gula. Koreksi dulu rasanya, karena terasi dan saus tiram cenderung terasa asin, gitu kata Google Div, ujar Manohara sambil membaca informasi dari internet. Jadi abis dikasih garam sama gula dicicip dulu ya. Kalau kurang asin dikasih saus tiram. Tanya Diva kebingungan. Iya gitu tapi jangan dimasukin semuanya saus tiramnya, kasih aja sedikit gitu, jawab Manohara. Oke deh aku masukin gula sama garam dulu, ujar Diva sambil memasukkan garam dan gula ke dalam wajan berisi kangkung. Diva mengaduk tumis tersebut lalu mencicipinya. Aku tuangin sedikit ya saus tiramnya, ujar Diva kepada Manohara. Ya enggak apa-apa Div, jawab Manohara. Diva menuangkan saus tiramnya sedikit pada tumis kangkung tersebut. Div, udah hampir jam 2 nih, aku mandi dulu ya, itu nanti tinggal kamu masukin ke rantang aja, jangan lupa rendang sama udangnya ditutup pakai tutup rantangnya terus disiapin di depan biar enggak lupa, ujar Manohara terburu-buru karena ia mau mandi. Ya udah deh sana mandi dulu kamu, ujar Diva sambil mengaduk tumis kangkung agar bumbunya rata.
Setelah selesai mengaduk, lalu Diva menuangkan tumis kangkung tersebut ke rantangnya. Manohara bergegas ke kamarnya untuk mengambil baju dan mandi. Ia tak lupa mengambil handuk dan facial washnya. Setelah mandi, Manohara langsung duduk di depan kaca untuk memakai toner, serum, pelembab dan juga make up yang natural. Kali ini Manohara menggunakan celana kulot berwarna hitam dan baju berwarna pink. Ia menggunakan baju berwarna pink agar terlihat senang atau bahagia. Setelah selesai memakai make up, Manohara langsung memasukkan dompet dan handphonenya ke dalam tas dan bergegas menghampiri Diva yang sedang berada di dapur. "Div, cocok enggak sih baju aku?" tanya Manohara kepada Diva. "Bagus kok, cocok. Kelihatan lucu gitu pakai warna pink," ujar Diva. "BTW sebentar ya semangkanya, aku tadi baru siapin rendang, udang sama kangkungnya terus musikan sebentar hehe," ujar Diva. "Iya enggak apa-apa Div, malahan aku yang makasih lo udah mau bantuin," ujar Manohara. "Iya sama-sama," jawab Diva. Setelah itu Diva mengiris-iris buah semangkanya dan memasukkannya ke dalam tempat yang ada tutupnya. Tempat semangka dibedakan dengan tempat anggur dan juga jeruknya. "Udah siap semua nih Mano," ujar Diva. Minumnya apa ya Div? Beli aja kan ya?" tanya Manohara kepada Diva. "Beli air mineral aja Mano, terus bawa 2 gelas gitu, gimana?" ujar Diva memberi ide kepada Manohara. "Iya gitu aja boleh, aku udah punya sih kalau air mineral, ada di kulkas, ya udah tinggal ambil aja sama gelasnya," ujar Manohara. "Oke siap," jawab Diva. Lalu Manohara mengambil 1 botol besar air mineral yang ada di kulkasnya dan mengambil 2 buah gelas di dapurnya. Bersambung 76. Manohara dan Diva telah selesai mempersiapkan semua keperluannya. "Ayo Mano buruan, kita naik bus ya, abis itu kalau udah sampai halte terakhir, kita pakai mobil online aja," ujar Diva kepada Manohara. "Iya, sebenarnya enakan pakai motor cuma bawaannya banyak, takut nanti kesusahan," ujar Manohara kepada Diva. "Ya udah yuk," ajak Diva. Manohara dan Diva berangkat ke halte bus. Di halte bus, Angga sama Mas Nadim coba diingetin Mano, "Nanti lupa lagi dia," ujar Diva kepada Manohara. "Oke, aku kirim pesan dulu ke Mas Nadim ya, kan dia yang bawa mobilnya," ujar Manohara kepada Diva sambil membuka handphonenya. "Oke, buruan Mano," jawab Diva. Manohara mengirimi pesan Mas Nadim. "Dim, jangan lupa ya nanti abis asyar, jangan sekarang soalnya aku masih di dalam bus, belum nanti pas perjalanan naik mobil online-nya, jadi sejam lagi aja ya kamu waktunya," isi pesan Manohara kepada Mas Nadim. 5 menit kemudian, Mas Nadim menjawab pesan dari Manohara yang berisi, "Iya Mano, ini gue mau mandi dulu, setelah mandi baru ke rumah Angga, gue juga mau cari buku TOEFL gue dulu biar ayahnya Ramli juga lebih percaya gitu," jawab Mas Nadim dalam pesannya. "Oke Dim, hati-hati ya," jawab Manohara dalam pesannya. "Siap makasih Mano," jawab Mas Nadim dalam pesannya. "Men, bosen banget sih di bus, lama kan ya," ujar Diva. "Dengerin lagu aja kamu Div pakai headset," ujar Manohara memberi ide kepada Diva yang sedang bosen. "Oh iya bener, enggak kepikiran hehe," ujar Diva sambil mengeluarkan headset dari dalam tasnya. Diva mulai memutar musik, ia memutar lagu berjudul At My Worst. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. Oh, I don't pretend, stick by my side even when the world is given in, yeah. Oh, don't. Don't you worry. I'll be there, whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew, I put you first. And for you, girl, I swear I'll do the worst. Diva mendengarkan lagu tersebut dan menikmati nada di setiap lagunya.
Lagu tersebut membuat mood Diva membaik sedangkan Manohara malah tertidur di dalam bus, mungkin karena ia kelelahan setelah banyak beraktivitas. Setelah perjalanan kurang lebih 45 menitan, akhirnya Manohara dan Diva sampai juga di halte terakhir. Mereka turun dan harus memesan mobil online untuk menuju ke Pantai Indah. Mereka menunggu mobil online sekitar 10 menitan. Perjalanan menuju Pantai Indah menggunakan mobil online sekitar 30 menitan. Mobil online sudah datang, Manohara dan Diva menaiki mobil tersebut. Di dalam mobil, "Mbaknya mau ke pantai sekalian bertamasya. Bawa rantang juga," ujar sopir mobil sambil menyetir mobilnya. Manohara dan Diva saling bertatapan karena bingung mau menjawab apa. "Hehe iya pak, mau liburan sebelum ujian besok," jawab Diva. "Oh alah, ujian buat masuk perguruan tinggi negeri ya?" tanya paspor mobil online. "Iya pak, untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri," jawab Manohara. "Oh iya, good luck ya, semoga lolos seleksinya," ujar sopir mobil online tersebut. "Iya pak, amin, terima kasih," jawab Diva. Perjalanan baru ditempuh selama 5 menitan, karena sedikit macet saat melewati tol. Mano, aku chat Mas Nadim ya, aku suruh auto sekarang aja," ujar Diva kepada Manohara. "Iya boleh Div," jawab Manohara. Diva mengirimi Mas Nadim pesan yang isinya adalah menanyakan apakah Mas Nadim sudah di rumah Angga atau Ramli. "Dim, udah di mana?" isi pesan Diva kepada Mas Nadim. "Aku masih nunggu Angga siap-siap Div. Abis ini langsung ke rumah Ramli," ujar Mas Nadim dalam pesannya. "Oke, take care," jawab Diva dalam pesannya. Mas Nadim sedang menunggu Angga bersiap-siap di rumahnya. "Nggak cepet lah, lama amat sih, cowok siap-siapnya lama amat," teriak Mas Nadim dari ruang tamu Angga. Ia bosan menunggu Angga bersiap-siap karena sangat lama. "Iya sebentar pakai sepatu dulu," jawab Angga dari dalam kamar. Ia berteriak. Setelah 5 menit kemudian, akhirnya Angga telah keluar dari dalam kamar. Angga sangat wangi, sepertinya ia memakai parfum 1 botol penuh. "Wangi amat, yang mau ngedate-kan Manohara sama Ramli," ujar Mas Nadim kepada Angga. "Ya enggak apa-apa kan," jawab Angga santai. Mas Nadim berpikir jika Angga berpenampilan rapi dan wangi karena akan bertemu dengan Diva. "Jangan-jangan lo mau ketemu Diva ya?" ujar Mas Nadim meledek Angga. "Enggak lah, mana ada gue suka sama Diva. Lo kali Dim." "Gue enggak," jawab Angga membantah ucapan Mas Nadim. "Gue, enggak lah, gue enggak mikirin pacar-pacaran," jawab Mas Nadim. "Enggak asik lo," celetuk Angga kepada Mas Nadim. "Ya gue kan fokus sama tujuan gue dulu, sama cita-cita gue dulu, pacaran itu ribet enggak?" jawab Mas Nadim. "Ya udah deh, yang penting lo masih suka cewek kan?" "Hahaha," ujar Angga meledek Mas Nadim. "Ya masih lah, ya udah ayo ke rumah Ramli, gue udah di chat Diva katanya mereka bentar lagi dah sampai, sedangkan kita masih harus ke rumah Ramli dulu, udah ayo buruan," ujar Mas Nadim kepada Angga. Akhirnya Mas Nadim dan Angga menuju ke rumah Ramli setelah sekian lama menunggu persiapan Angga. Angga dan Mas Nadim telah sampai di rumah Ramli. "Ramli, assalamualaikum," teriak Angga sambil mengetuk pintu Ramli. Ramli mendengar teriakan Angga dari dalam kamar, ia langsung keluar kamar untuk membukakan pintu Angga. Ramli membukakan pintu Angga. "Ada apa? Tumben bareng Mas Nadim juga?" tanya Ramli bingung. Angga berbisik kepada Ramli, "Jadi lo mau diajak Manohara ke Pantai Indah karena kan lo besok bakal terbang ke Australia? Nah kita disuruh Manohara buat jemput lo," ujar Angga berbisik kepada Ramli. "Ya kan gue enggak boleh keluar rumah, kan kalian juga tahu itu," jawab Ramli. Sekarang gantian Mas Nadim yang berbisik kepada Ramli. "Santai aja, kita punya alasan yang masuk akal kok, gue udah bawa nih buku TOEFL, nanti alasannya lo mau belajar TOEFL di rumah Angga, gitu aja Ram, pasti dibolehin," bisik Mas Nadim kepada Ramli.
"Ya udah gue ganti baju dulu ya," ujar Ramli. Ramli kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian. Setelah selesai berganti pakaian, Ramli langsung membawa buku TOEFL-nya juga ke depan rumah. Ayah Ramli melihat Ramli keluar rumah membawa tas. Ayah Ramli langsung menyusul Ramli ke depan rumah. "Mau kemana kamu?" ujar ayah Ramli yang telah berdiri di belakang Ramli. Mas Nadim dan Angga pun kaget. "Ramli mau belajar TOEFL bareng Mas Nadim sama Angga ya?" "Ini Ramli udah bawa buku TOEFL punya Ramli," ujar Ramli berbohong kepada ayahnya. "Ya udah belajar aja di sini, di rumah," jawab ayah Ramli. Kita mau belajar di luar sekalian Om, soalnya cari yang ada wifi-nya biar bisa lihat pembahasan di YouTube juga soal TOEFL," ujar Angga membantu Ramli mencari alasan agar Ramli diperbolehkan pergi. "Ya sudah di sini saja, tidak perlu di luar rumah, nanti ayah belikan paketan 20 GB, cukup kan buat buka YouTube," ujar ayah Ramli. "Ayolah ya, sekali ini kan sekalian mau ngopi-ngopi gitu." "Ramli beneran belajar kok, Ramli enggak bohong," ujar Ramli memohon kepada ayahnya. "Nanti kamu cuma bermain saja, main game," jawab ayah Ramli. "Enggak kok Om, saya pastikan Ramli akan belajar TOEFL bersama saya," ujar Mas Nadim. "Emangnya kamu pandai TOEFL?" tanya ayah Ramli kepada Mas Nadim. "Saya tidak begitu bisa, tapi saya masih terus belajar agar lebih baik lagi. Terakhir saya tes TOEFL sekitar seminggu yang lalu, skor saya sekitar 600-an Om. Jadi insya Allah saya bisa mengajari Ramli," ujar Mas Nadim dengan percaya diri agar ayah Ramli yakin kepadanya. Ayah Ramli berpikir sejenak. "Oke boleh, tapi ingat, harus belajar dengan sungguh-sungguh. Awas saja jika ketahuan malah bermain," ujar ayah Ramli dengan tegas. "Iya ya, makasih ya. Ramli pamit dulu," ujar Ramli kepada ayahnya. "Kami pamit dulu ya Om," ujar Angga kepada ayah Ramli. Ramli, Angga dan Mas Nadim langsung menaiki mobil dan pergi ke Pantai Indah untuk menemui Manohara dan Diva. Bersambung.